Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa yaqinan wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin dan hadirat, a'azinallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi, di mana dalam kitab Arba'in ini Imam An-Nawawi mengumpulkan sekitar 42 atau 40 sekian hadis, yang mana hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini merupakan poros dari agama Islam. Artinya barang siapa yang mempelajari hadis-hadis arba'in ini seluruhnya, maka artinya dia sudah mempelajari dasar-dasar Islam secara global. Itulah di antara kecerdasan beliau Imam Nawawi rahimahullah taala mengumpulkan hadis di sini yang merupakan poros-poros yang paling basic dalam agama Islam. Sekarang kita insyaallah masuk pembahasan hadis yang ketiga. Kita sudah bahas hadis yang pertama dan kedua. Sekarang hadis yang ketiga kita bacakan an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniya al-Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman. Disebutkan di awal riwayat ini an Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman ini merupakan kunyah dari Ibnu Umar bin Khattab. Kunyah itu apa? Kunyah itu semacam julukan yang kalau kita pakai itu, kita kalau mau buat kunyah atau kasih kunyah ke orang, biasanya kunyah itu diawali dengan kata abu atau ummu atau ibnu atau akhu atau ammu, itu kunyah. Misalnya Abu Fulan, Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, Abu Abbas, misalnya, dan seterusnya. Nah, kalau julukan yang ada kata abu atau ummu di depannya, seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, itu kunyahnya Ummu Abdillah. Itu namanya kunyah. Nah, kalau julukan yang tidak didahului abu atau ummu atau ibnu atau akhu dan yang lainnya, itu disebut dengan laqab. Seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kunyahnya Abu Hafsin, tapi laqabnya siapa? Al-Faruq. Laqabnya Al-Faruq. Nah, Abu Abdurrahman ini merupakan kunyah dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Siapa namanya Ibnu Umar? Ibnu Umar ini namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kenapa disebutkan anhuma di sini bukan radhiyallahu taala anhu? Yang tahu? Karena dua-duanya sahabat Nabi. Anaknya sahabat Nabi Ibnu Umar, Umar bin Khattab juga sahabat Nabi. Jadi radhiyallahu taala anhuma. Kalau sahabatnya perempuan radhiyallahu taala anha. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yaqul buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar atau 5 perkara. Jadi hadis ini sedang berbicara atau bahas tentang 5 rukun Islam.
Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, pilar atau rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu di hadis Jibril, sempat kita bahas juga secara ringkas. Kenapa disebutkan syahadat ini dalam satu kesatuan, menjadi satu rukun tidak terpisah. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Karena 2 syahadat ini dibangun di atasnya syarat diterimanya seluruh amalan. Syahadat an la ilaha illallah itu syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Kita harus mengikhlaskan amalan kita lillahi ta'ala. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah itu syarat diterimanya amalan yang kedua, yaitu apa? Al-ittiba. Kita harus mengikuti tuntunan dan perintah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, makna syahadat yang pertama ketika kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang yang mau mengikrarkan syahadat ini harus dengan menghadirkan lisannya dan hatinya. Tidak hanya diucapkan lisan saja tanpa dia meyakini dengan hatinya. Kalau seandainya seorang dia mengikrarkan syahadat hanya dengan lisannya saja tanpa dia meyakini dengan hatinya, maka ini seperti syahadatnya orang-orang munafik. Orang munafik bersyahadat di hadapan Nabi SAW, tapi yang bersyahadat hanya lisannya saja, tapi hati mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya syaratnya syahadat itu dia ucapkan dengan lisan harus, dan dia juga harus yakini dengan hatinya. Karena kalau tidak, ya dia sama jadi orang munafik. Atau dia meyakini betul dengan hatinya, tapi dia tidak ikrarkan dengan lisannya, sama syahadatnya juga tidak sah. Ketika dia mampu untuk berucap, dia bukan orang bisu, dia wajib untuk mengikrarkan dengan lisannya, baru dia sah syahadatnya. Kalau tidak dianggap. Makanya Abu Talib, paman Nabi SAW, dia mengakui bahwasanya agama yang benar, agama yang dibawa oleh penangkat Muhammad. Makanya pas di akhir hayatnya Nabi SAW membujuk beliau, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah saja, aku akan bela di hadapan Allah. Tapi dia tidak mau mengucapkan, makanya dia mati kafir. Abu Talib, paman Nabi. Kemudian makna la ilaha illallah apa? La ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Inilah makna la ilaha illallah yang benar. Kalau kita maknai la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, ini kurang tepat maknanya. Kenapa? Karena banyak makhluk-makhluk yang dituhankan oleh manusia. Dan Allah sendiri yang menamakan sesembahan-sembahan selain Allah itu sebagai ilah dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah SWT, "Fama aghnat 'anhum alihatuhum." Tidak bermanfaat bagi mereka ilah-ilah mereka yang mereka sembah selain Allah. Allah namakan sesembahan mereka dengan nama ilah juga, sesembahan, karena disembah. Kemudian firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya, "Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina." Apakah mereka punya ilah-ilah, sembahan-sembahan yang bisa melindungi mereka dari azab kami? Allah namakan dengan ilah. Kemudian juga firman Allah SWT, "Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar." Jangan engkau menyembah bersama dengan Allah SWT ilahan akhar, Tuhan atau sembahan yang lain. Jadi sesembahan yang disembah selain Allah, Allah namakan juga dalam Al-Quran sebagai ilah. Dan ini banyak sih ayatnya Allah sebutkan seperti ini. Tapi apa kata Allah SWT? "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma tad'una min dunihi wal batil." Yang demikianlah bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah, dan apa yang kalian sembah selainnya adalah sembahan yang batil. Itu Allah tegaskan. Makanya
Ilah itu maknanya ma'bud. Itu makna yang benar. Ketika kita salah atau berbeda dalam menafsirkan ilah ini saja ini, maka terjadi perpecahan dengan kaum muslimin. Karena beda memaknai makna ilah ini saja. Sebagian ada yang memaknai ilah itu sebagai la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah SWT. Ini makna tidak tepat. Ketika seseorang memaknai ilah itu dengan makna khaliq, pencipta, dan ketika dia berbuat syirik dalam uluhiyah, sementara hatinya meyakini tidak ada pencipta selain Allah, dia tidak merasa berbuat syirik, dan ini berbahaya sekali. Dia menyembelih untuk selain Allah, tapi dia yakin saya nggak berbuat syirik kok. Toh saya meyakini tidak ada pencipta selain Allah, tapi dia menyembelih untuk selain Allah, berbuat syirik dalam uluhiyah. Gara-gara apa? Gara-gara beda memaknai makna ilah. Ini bahaya di situ. Makanya ilah makna yang tepat adalah ma'bud, sembahan, yang disembah. Makanya makna la ilaha illallah itu tidak ada sembahan, la ma'bud bihaqqin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi ilah itu maknanya ubudiyah. Ilah itu maknanya ubudiyah. Kembali ke mana ubudiyah? Kembali ke mana uluhiyah? Uluhiyah atau ubudiyah maknanya sama, ibadah. Makanya kenapa orang-orang musyrikin dulu itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Mereka hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan sembahan kepada patung-patung. Sementara mereka meyakini Allah itu pencipta mereka yakin. Orang-orang musyrikin jahiliyah mereka tahu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Kalau kalian tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan bilang Allah yang menciptakan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang musyrikin beriman dalam rububiyah, mereka tahu betul itu. Mereka yakin Allah menciptakan alam semesta, yang menciptakan mereka Allah. Tapi mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Ketika mereka mengucapkan itu, mereka harus meninggalkan semua sembahan-sembahan yang mereka sembah selama ini dari berhala-berhala. Ini terang benderang makna ilah, makna ma'bud. Ini kembali ke mana uluhiyah. Kemudian syahadat anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita mengikrarkan dan meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, nabi terakhir yang diutus untuk seluruh alam semesta, jin dan manusia. Itu konsekuensi nabi terakhir, diutus untuk seluruh umat. Adapun nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk umatnya secara khusus. Diutus untuk Bani Israel, diutus untuk umat ini, untuk kaum ini. Tapi Nabi SAW sebagai umat terakhir diutus untuk seluruh manusia, bahkan jin dan manusia harus beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian konsekuensi kelaziman dari kita syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, kita wajib meyakini apapun yang beliau kabarkan tanpa keraguan. Konsekuensinya itu, jangan kita yakin, kita mengikrarkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, terus kita pilih perintah beliau, terus kita ragu sama ucapan beliau, kita benturkan dengan akal kita. Dan ini banyak di orang-orang zaman sekarang seperti ini, yang dia benturkan sabda Nabi atau perintah Nabi dengan akalnya. Ketika disampaikan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketika lalat jatuh di minuman kalian, apa yang Nabi perintahkan ada deh? Dicelupin dulu baru diangkat. Oh, gak terima. Gimana? Gimana kalau ada kotoran bagian barat begini dan begitu? Berarti perlu dipertanyakan ikrarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan itu hadis sahih Nabi SAW yang sabdakan. Dia imani gak ucapan Nabi SAW? Bagaimana lagi kalau itu saja dia tidak mau mengimani, padahal itu datang dari lisan Nabi SAW dan itu hadis sahih. Bagaimana dengan ucapan-ucapan Nabi tentang perkara-perkara gaib yang benar-benar tidak masuk ke nalar logika mereka? Gimana? Tanya konsekuensinya, dia mempercayai apapun yang beliau SAW kabarkan ketika itu datang dalam hadis riwayat yang sahih itu benar tanpa keraguan sabda Nabi SAW. Dan
Hadis-hadis semua sudah diteliti oleh para ulama. Tidak ada satu riwayat pun kecuali sudah diteliti ini jalur yang sahih, ini dhaif, ini palsu. Semua sudah diklasifikasi oleh para ulama, ditulis dalam kitab-kitab mereka. Karenanya tidak akan mungkin orang bisa memalsukan ucapan pesan Nabi SAW zaman sekarang, tidak ada. Karena agama ini Allah jaga ila yaumil qiyamah. Di antaranya sepeninggalan Nabi melalui tangan dan usahanya para ulama menjaga hadis Nabi SAW. Kemudian kita menjalankan perintah beliau tanpa tawar menawar. Apa yang Nabi SAW perintahkan, jalankan. Apa yang Nabi SAW larang, tinggalkan tanpa ragu-ragu. Dan Allah SWT yang berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Nabi SAW Rasul perintahkan kalian maka kerjakan, apa yang Rasul kalian larang maka jauhi. Kemudian kita tidak boleh mendahulukan perkataan manusia lain dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya. Ketika kita bawa ucapan para ulama, dan ulama ini ulama yang sangat mulia, kita muliakan, yang jasanya lebih besar pada Islam. Ketika bertentangan dengan sabda Nabi SAW, kita tinggalkan ucapan ulama tersebut. Dan para ulama, khususnya para imam madhab, semuanya berkata demikian. Ketika ucapanku menyelisihi ucapan Nabi SAW, fadribu qawli 'ardal hayat. Kalau ucapanku menyelisih ucapan Nabi, lempar ucapanku ke tembok. Terutama Imam Syafi'i yang sangat tegas dalam masalah ini. Bahkan beliau yang mengatakan idza sahih hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih itu mazhab, pasti berpegang sama hadis itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi nggak boleh kita dahulukan ucapan manusia dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda selanjutnya, kemudian Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara, 2 kalimat syahadat tadi, kemudian wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Ini rukun Islam yang kedua, dan ditaruh di urutan kedua. Ini menunjukkan urgensinya ibadah yang satu ini. Yang paling urgen setelah kita mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat apa? Kita mendirikan dan menjalankan sholat dengan benar. Jaga sholat kita, perhatikan sholat kita, perbaiki sholat kita, pelajari tentang fikih sholat dengan benar, pelajari rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, batal-batalnya. Dan sangat disayangkan sekali fenomena di zaman sekarang, masih banyak kaum muslimin di Indonesia maupun di negeri-negeri Islam lainnya, masih banyak sekali yang tidak tahu apa rukun-rukun sholat, nggak tahu. Rukun dalam sholat itu apa aja, banyak yang masih belum tahu. Apa wajib-wajib sholat itu apa aja, masih banyak kaum muslimin yang tidak tahu. Padahal sholat ini setiap hari kita bacakan. Padahal sholat ini yang pertama kali akan Allah tanya dan hisab pada hari kiamat. Kalau hasil hisab sholat kita benar, insya Allah amalan-amalan yang lain kita benar. Kalau sholat kita udah benar, insya Allah hidup kita di dunia ini lempeng-lempeng saja, insya Allah. Kalau kita sudah jaga sholat kita dengan benar, insya Allah kita di husnul khatimah, insya Allah. Kalau sholat kita benar, insya Allah di akhirat kita selamat. Tapi banyak yang masih tidak memahami fikih sholat dengan detail. Padahal ini kewajiban yang kita kerjakan minimal 5 kali dalam sehari. Bahkan mohon maaf, terkadang di sebagian masjid imamnya nggak ngerti. Dan ini beberapa kali mengalami kejadian seperti itu. Ketika imamnya salah dalam suatu gerakan, suatu rukun, ya, terus makmumnya yang di belakang juga kurang mengerti, akhirnya nggak nyambung itu sholatnya. Kadang imamnya ngerti, makmum belakangnya nggak ngerti. Kadang makmumnya nggak yang ngerti, imamnya nggak ngerti. Ketika kesalahan terjadi dalam sholatnya, mana yang diprioritaskan? Apa yang harus dilakukan? Apakah kesalahan dalam rukun? Apakah kesalahan dalam wajib-wajib sholatnya? Nggak ngerti.
Sehingga yang harus dilakukan apa? Tindakannya salah dalam memperbaiki sholatnya. Padahal itu dia imam yang bertanggung jawab dan menanggung sholat makmumnya. Ini terjadi aja. Terjadi. Rukun-rukun sholat kadang kita masih nggak tahu. Maka konsekuensi dari rukun Islam kita ini yang kedua mendirikan sholat, pelajari sholat dengan benar. Mana yang termasuk rukun sholat mana? Apa aturannya dalam rukun itu? Rukun gak boleh ditinggalkan. Sholatnya batal. Demikian juga wajib sholat. Beda antara wajib sholat dan rukun sholat, beda. Demikian juga dalam haji ada rukun haji sama wajib haji, beda itu. Rukun wajib umrah, rukun umrah sama wajib umrah beda. Rukun ini diturunin lebih tinggi. Pelajari itu dengan benar. Ya, ini banyak kaum muslimin yang masih kurang memahami. Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Ini termasuk rukun Islam kita. Rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Zakat adalah harta yang kita keluarkan, wajib untuk kita keluarkan ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya, dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Dan ini kewajiban dari Allah Azza wa Jalla, menunaikan zakat. Dan zakat itu tidak semua harta kita dikeluarkan atau terkena zakatnya semua dari. Ya, kemarin ada yang baru nanya ke anak, kemarin habis Jumatan nanya terkait perkara zakat. Dia nggak tahu. Jadi dia karena nggak tahu aturan zakat, dia mengeluarkan zakatnya dia hitung-hitung dari semua hartanya. Bahkan termasuk hartanya dia, bagian hartanya yang tidak terkena zakat dia hitung karena ketidaktahuannya. Jadi tidak semua harta itu dikenakan zakatnya. Allah tidak zalim kepada hambanya. Allah tahu manusia itu sangat cinta sama harta. Makanya yang Allah kenakan zakatnya harta-harta tertentu saja. Emas, ya, uang tabungan kita itu dihias bersamakan dengan emas, timbangan perhiasan, hasil perniagaan kita, usaha kita, kemudian hasil pertanian, kemudian juga hasil perkebunan, hasil tambang, itu terkait kemudian hewan ternak, ya, dan seterusnya. Ini wajib untuk dikeluarkan ketika sudah sampai nisab dan berputarnya satu haul. Ada harta-harta tertentu yang tidak kena hitungan haul, hanya terkena hitungan nisab saja. Ada seperti hasil pertanian, sudah panen, nyampe nisab langsung dikeluarkan saat itu juga tanpa perlu menunggu perputaran satu haulnya. Demikian juga barang tambang juga, kemudian rikaz, harta karun. Kemudian yang keempat, wa tasuma Ramadan. Rukun Islam yang keempat, apa dalam hadis ini didahulukan penyebutan haji, ya, wa hajjil bait, dan menunaikan ibadah haji. Ini juga rukun dari lima rukun Islam kita. Tapi untuk rukun yang kelima ini ada tambahan persyaratan bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Makanya Allah SWT sebutkan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Bagi manusia Allah wajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu untuk melaksanakannya, ibadah haji. Nah, kemudian para ulama khilaf apakah umrah termasuk dalam rukun ini. Ya, Allah Ta'ala alam. Dalam mazhab Hambali, umrah termasuk juga yang diwajibkan sekali minimal. Semua itu masuk dalam rukun Islam kita, minimal sekali. Kemudian yang kelima dalam hadis disebutkan wa tasuma Ramadan, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini termasuk rukun Islam kita. Tapi lalu dalam urutan yang keempat, puasa Ramadan. Banyak nggak yang meninggalkan rukun yang satu ini? Oh, banyak kadang. Islam
Dia pikul rukun Islam ini di pundaknya. Siang bolong rokokan depan orang, enggak punya malu. Alhamdulillah. Menghinakan rukun Islam yang Allah bebankan di pundaknya. Seakan dia enggak punya malu, enggak puasa depan orang. Enggak malu sama anak kecil yang sudah puasa. Akunya Islam, tapi perintah Allah dan Rasul yang diwajibkan bagi dia sebagai seorang hamba untuk berpuasa ditinggalkan, dia ditunjukkan depan orang. Alhamdulillah. Belum lagi kita berbicara soal sholat. Makanya dari rukun iman, rukun Islam yang 5 ini, kalau kita runut, mana yang paling kuat dan paling wajib? Jelas yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Yang jelas kalau orang tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat, atau dia ikrarkan tapi tidak diyakini dengan hatinya, maka dia kafir, bukan orang Islam. Baik, sisanya 4 rukun, 4 pilar yang lain ini, dari sholat sampai haji, bagaimana statusnya ketika seorang meninggalkannya? Ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang paling kencang menyatakan rukun manapun yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur, maka dia keluar dari Islam. Dia tidak sholat, dia tidak haji, atau dia tidak puasa, berarti dia tidak Islam. Ini pendapat, tapi ini pendapat kurang kuat. Ada yang hanya memasukkan sholat dan zakat saja. Ketika dia ditunaikan, maka dia tidak dikatakan orang Islam, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dulu Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Diperangi loh. Dan Abu Bakar menyiapkan pasukan memerangi mereka. Dan tidak mungkin diperangi kalau seandainya mereka adalah orang yang muslim, beriman. Tapi pendapat yang paling rajih Allah Ta'ala dari keempat rukun tersebut, yang ditinggalkan bisa membatalkan keislaman seorang itu hanya sholat saja. Karena dalam riwayat dari para salaf, aku tidak mengetahui ada suatu amalan dalam Islam yang meninggalkannya orangnya bisa dicap kafir kecuali sholat. Karena dalil-dalilnya cukup tegas dalam masalah sholat ini. Nabi SAW bersabda, al-ahlu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda antara kami dan mereka orang-orang kufar adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini hadis sahih dari Nabi SAW. Dan hadis-hadis lain juga menunjukkan kalimat tegas. Ma bainal syirki wal kufri tarkus shalah. Dan bisa berkata yang menjadi pembatas antara keislaman, antara Islam dan kekufuran dan kesyirikan itu meninggalkan sholat, kata Nabi SAW. Makanya pendapat dari salaf tadi menyebutkan, aku tidak menemui suatu amalan dalam Islam yang kalau ditinggalkan itu bisa mengkafirkan pelakunya kecuali sholat. Sholat berat. Nah, masalah meninggalkan sholat ini keluar dari Islam dirincikan lagi oleh para ulama. Kalau dia meninggalkan sholat ini karena dia tidak meyakini kewajibannya, atau dia menganggap dirinya ini sudah boleh keluar dari syariat, sudah boleh meninggalkan sholat karena sudah sampai level-level tertentu, maka orang seperti ini ijma sepakat para ulama dia kafir keluar dari Islam. Kalau dia menganggap sholat tidak wajib, atau dia menganggap sholat wajib tidak wajib bagi dia, artinya dia sudah boleh tidak sholat, maka orang seperti ini keluar dari Islam. Tidak ada khilaf dengan para ulama dalam masalah ini. Gimana dia keluarkan dirinya dari syariat Rasulullah SAW? Ada yang merincikan, maksudnya ketika dia meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka dia benar-benar nggak sholat sama sekali, maka ini dia dikeluarkan dari Islam. Berat masalah sholat ada deh. Salat berat.
Ada yang menyatakan kafir di situ kafir kecil, bukan kufur besar. Itu ada khilaf dengan para ulama, ya, yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i, dia tidak sampai keluar dari Islam. Artinya kufur kecil ketika dia meninggalkan sholat tanpa uzur. Berat meninggalkan sholat. Ya. Makanya di kondisi-kondisi tertentu, ya, kita dari kejepit, nggak ada waktu, nggak bisa ngambil air wudhu, nggak bisa tutup aurat, tetap wajib sholat. Bahkan satu-satunya ibadah kalau sholat ini, satu-satunya ibadah yang kita itu tetap wajib tidak diangkat beban sholat ini selama masih ada nalar pikiran kita. Artinya apa? Kalaupun kita ini sudah lumpuh sebadan, badan kita lumpuh sebadan, nggak bisa gerak sama sekali dari kepala sampai kaki, tapi kesadaran kita masih ada, tetap wajib dia sholat walaupun dengan pikirannya. Coba bayangin ibadah yang satu ini, berat ibadah sholat. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat rasulullah wa iyyakum, ibadah rukun Islam yang 5 ini Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmahnya Hakim membebankan kepada kita 5 rukun Islam ini sebagai ujian bagi kita. Ujian keimanan. Allah cuma kasih 5 saja. Bukan 50 rukun, cuma 5 sudah kita jalankan. Sebagai ujian dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Kita jalankan enggak 5 rukun ini? Makanya para ulama merincikan syahadatain itu ibadah dengan lisan dan dengan hati. Dua kalimat syahadat itu ibadah dengan lisannya, dia ucapkan, dan dia juga harus meyakini dengan hatinya. Nah, kalau sholat itu ibadah badan, bahkan murni ibadah fisik, dan puncaknya ibadah fisik ya sholat. Benar-benar ini ibadah sholat itu kita beribadah kepada Allah dengan fisik, dengan raga kita, murni. Walaupun dari kondisi-kondisi tertentu kita kadang mengeluarkan biaya untuk ibadah sholat, terkadang iya, terkadang kita wajib mengeluarkan biaya. Misal kita nggak ada air nih untuk kita wudhu, kita cuma bisa beli air untuk wudhu, maka wajib kita beli air untuk kita wudhu. Tapi dia tidak termasuk hitungan dia ibadah harta, karena itu di luar dari ibadah sholat. Demikian juga kita wajib untuk aurat, yang kita misalnya nggak bisa menutup aurat kecuali dengan beli baju, maka wajib bagi kita membeli baju untuk aurat kita supaya bisa dipakai untuk sholat. Tapi keluarnya biaya kita untuk beli baju itu tidak masuk dalam rangkaian ibadah tersebut, karena ibadah sholat yang murni ibadah fisik. Kemudian membayar zakat, rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Membayar zakat ini murni ibadah harta, murni ibadah harta, bukan ibadah fisik. Kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini ibadah fisik, tapi dalam versi yang berbeda. Kalau tadi seperti sholat itu ibadah fisik, itu dengan cara kita mengerjakannya, melakukan, bergerak, melakukan, mengerjakan. Tapi kalau puasa Ramadan ini ibadah fisik dalam versi yang berbeda, artinya ibadah ini ibadah kita menahan diri dan meninggalkan. Kita ibadah menahan diri dan meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagian orang ketika dia mau melakukan sesuatu, dia mudah melakukan sesuatu, tapi meninggalkan sesuatu berat bagi dia. Di sisi lain ada orang-orang yang meninggalkan sesuatu mudah bagi dia, tapi melakukan sesuatu berat bagi dia, malas dia. Ada. Makanya di antara hikmah Allah SWT, Allah jadikan ibadah-ibadah ini bermacam-macam. Ada ibadah fisik, ibadah harta, ibadah melakukan, ibadah menahan diri, supaya komplit semuanya ujian bagi kita ini sebagai seorang hamba. Ada orang yang dia mungkin mudah bagi dia sholat malam,
tapi berat bagi dia puasa, maka dia jarang puasa sunnah. Ada yang orang seperti itu. Yang mudah bagi dia silakan. Ada orang yang mudah bagi dia puasa Daud. Anak kenal orang ada yang dia puasa Daud itu udah puluhan tahun ada. Anak kenal kawan-kawan ada orang yang anak kenal beberapa orang. Ini merutinkan puasa Daud ini lama sekali, udah bertahun-tahun ya, subhanallah. Bisa dia seperti itu. Ada orang yang puasa mudah, tapi untuk mengeluarkan harta dia berat. Ada. Maka begitulah Allah kasih ujian ini bermacam-macam sebagai ujian bagi kita. Adapun ibadah haji ini gabungan antara ibadah fisik dan ibadah harta. Walaupun ada yang mengatakan haji ini juga murni ibadah fisik, tidak termasuk ibadah harta. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang-orang yang dia haji yang keluar biaya. Ada orang Mekah misalnya, orang Mekah mau haji, rumahnya sana dekat Arafah, dia bisa jalan kaki, bisa dia jalan dari Arafah, Mina, Muzdalifah. Dia jalan kaki, enggak dia keluar biaya, enggak pakai nyewa kendaraan. Untuk makan minum di luar haji pun dia harus makan minum. Maka antara dia murni ibadah fisik atau gabungan antara ibadah fisik dan harta. Tapi umumnya orang kalau haji itu mengeluarkan biaya juga. Itulah Allah jadikan berbeda-beda. Lihat, ujian bagi manusia. Zakat itu Allah wajibkan kita keluarkan. Harta kita keluarkan wajib, dosa besar kalau kita tidak keluarkan. Diancam adab yang mengerikan bagi orang yang menyimpan harta yang terutama emas dan perak, nggak dikeluarkan zakatnya, hati-hati. Fabashshirhum bi'adzabin alim, kata Allah dalam surat At-Taubah. Yauma taqwa jibahuhum wa junubuhum, hari di mana dia diseduh, disetrika, dia punya kulitnya, jidatnya, punggungnya. Ketika gara-gara dia menyimpan emas tapi tidak dikeluarkan zakatnya, ancaman berat dari Allah SWT. Padahal yang namanya harta itu sangat dicintai oleh jiwa manusia. Siapa yang nggak suka harta? Nggak ada manusia yang nggak suka harta, mustahil. Manusia cinta sama harta, duit. Oh, duit, ya, rumah mewah, mobil mewah. Siapa yang nggak suka? Ya, apalagi ibu-ibu lihat emas. Wow, gelang-gelang emas, perhiasan, ya Allah, terlena. Begitu yang Allah jadikan manusia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati minad dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harth dan seterusnya. Jadikan manusia itu condong suka sama seperti itu, wanita, harta, sawah ladang, perkebunan, hewan ternak, sekarang mobil mewah, rumah mewah. Jadikan kita suka. Tapi Allah uji manusia suruh keluarkan harta itu. Yang Allah sebutkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu lihubbil khair, ke dalam hal mencintai harta itu mereka sangat cinta sama harta. Al khair itu harta dalam ayat ini maksudnya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cinta sama hartanya. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian manusia sangat mencintai harta, sangat cinta sama harta. Disitulah Allah uji, disuruh keluarkan itu hartanya, kasih orang yang berhak. Kuatnya dia, berimannya dia, tidak imannya, dia mengeluarkan hartanya. Dan itu untuk membersihkan harta kita, menghilangkan sifat pelit dalam diri kita. Seperti itu. Ada orang yang dia punya zakat malnya tahunan itu ratusan juta. Anda tahu banyak orang yang seperti itu. Zakat malnya per tahun dia keluarkan ratusan juta dari hartanya dia keluarkan. Udah itu ratusan juta, anggaplah misalnya harta malnya 500 juta, dikasih ke orang, bagi 500 juta, bayangin. Oh, berat jiwa manusia itu. Itulah Allah uji, keluarkan wajib, dosa kalau dia tidak keluarkan. Seperti itu. Demikian juga dalam hal berpuasa.
Ya, jadi tadi kita sebutkan dalam rukun Islam ini itu dia beragam ibadahnya. Ada yang kita diwajibkan mengeluarkan sesuatu yang kita cintai seperti harta tadi. Kita diwajibkan untuk melakukan sesuatu dari fisik kita dengan sholat. Demikian juga kita diuji oleh Allah SWT untuk menahan diri dari hal-hal yang kita sukai dengan cara berpuasa, makan, minum, syahwat kita suruh tahan adalah Allah SWT. Lihat ini ujian, tahan, diperintah tahan. Begitu cara kita beribadah kepada Allah SWT dengan menahan diri, dengan melakukan, dengan mengeluarkan harta dan seterusnya. Itu untuk menyempurnakan ujian kita sebagai seorang hamba. Baik. Kemudian rukun Islam ini ada yang dikit lagi. Rukun Islam kita ini ibarat seperti bangunan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berusaha di dunia ini untuk mengokohkan, memperbagus bangunan rumah kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjalankan rukun iman, rukun Islam kita ini dengan benar, dengan sebaik-baiknya, dan dengan cara kita mengupgrade-nya. Jadi bukan hanya kita mengerjakan rukun Islam ini saja, tapi kita perindah, perkokoh lagi rumah bangunan rumah kita dengan cara apa? Dengan kita support, dengan kita sokong dengan amalan-amalan sunnah. Jadi kita mengirakan syahadatnya, dua kalimat syahadat. Ini erat kaitan dengan masalah keyakinan. Maka kita pelajari lagi, pelajari tauhid, pelajari akidah yang benar agar kita semakin beriman kepada Allah, semakin beriman kepada Rasulullah SAW. Semakin kuat dua kalimat syahadat kita, akan semakin kokoh rumah bangunan Islam kita. Demikian juga sholat. Kita tidak hanya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kita itu nggak sempurna, banyak cacatnya, banyak ngelamunnya pas lagi sholat, nggak khusyuk. Dalam sholat gerakan kita mungkin masih banyak salah, bacaan kita mungkin masih banyak salah. Kalau itu yang kita bawa menghadap Allah, ya bahaya urusannya nanti di akhirat. Karena yang pertama kali akan dihisab apa? Sholat. Karenanya untuk menambal itu kita tutup dengan sholat sunnah. Dalam hadis sebutkan ketika seorang hamba itu dihisab sholatnya, ternyata sholatnya itu jeblok nilainya. Unzuru min abdi hallahu min tatawwu'. Lihat hambaku ini punya sholat sunnah atau tidak. Kalau dia punya sholat sunnah, nanti pahala sholat sunnah itu dipakai untuk menambal kekurangan dari sholat wajibnya. Kalau sudah selamat sholat wajibnya, insya Allah dia selamat di akhirat. Makanya kita perkuat pilar rukun sholat itu dengan apa? Memperbanyak sholat sunnah. Pelajari dari fikih sholat biar sholat kita benar, terus kita sokong dengan sholat sunnah. Demikian juga zakat. Mungkin kita ketika bayar zakat masih ada berat, ya, masa kita masih kurang, mungkin cara mengeluarkan zakatnya masih gak benar. Maka untuk menutupi kekurangan dalam pilar rukun zakat kita disunahkan apa? Memperbanyak sedekah sunnah. Kalau sedekah. Demikian juga haji dan juga puasa. Kita tutup dengan puasa-puasa sunnah kita, dan juga haji kita tutup dengan haji sunnah dan juga ibadah umrah untuk menutupi kekurangannya. Tapi ingat, yang namanya ibadah wajib itu lebih afdal, lebih mulia dibandingkan ibadah sunnah. Terkadang kita sedekah yang kecil, ya, itu merasa kita berpahala tuh, senang kita. Tapi ketika mengeluarkan zakat yang jumlahnya agak besar, berat, padahal itu jauh lebih besar pahalanya. Kata Nabi SAW, rakaatan yang qabla al-fajr khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum fajar sih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi salat subuhnya. Qabla subuhnya aja seperti itu keutamaannya, apalagi salat subuhnya Allah wajibkan. Oke, kata Nabi SAW ya dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantu bil haqq. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ." Tidaklah hamba-Mu, kata Allah, mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku sukai daripada dia mendekatkan dirinya
dengan amalan-amalan yang aku wajibkan atas mereka. Jadi kita mau mendekatkan diri kepada Allah yang paling Allah cintai, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan amalan-amalan wajib yang paling Allah cintai. Amalan-amalan sunnah itu hanya pendukungnya saja. Baik, demikian hadirin hadirat sallallahu alaihi wasallam kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sekalinya bermanfaat. Jika ada yang mau bertanya, ya mungkin beberapa pertanyaan, saya persilakan. Baik, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah kita dengarkan kajian pada kesempatan hari ini mengangkat tema tentang Bunyal Islam. Silakan bagi teman sekalian yang ada kekurang pahaman dalam penjelasan ini, silakan bertanya atau mungkin bisa dipertanyakan dengan pertanyaan yang lain. Pak atau saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mau tanya mengenai zakat ya. Di dalam satu keluarga gitu ya, yang kerja ini bapaknya, terus kemudian dia itu menginvestasikan hasil kerjanya itu beli beberapa rumah untuk disewa-sewakan. Terus kemudian dia juga punya beberapa kendaraan lah, mobil atau beberapa motor gitu. Tapi yang dipakai untuk dia kerja sebenarnya satu mobil atau satu motor, tapi dia punya lebih dari satu mobil, lebih dari motor. Nah, yang dikenakan zakatnya, zakat malnya itu atas harta yang semua yang dia miliki, atau hanya misalnya mobil, hanya satu mobil yang tidak kena karena dipakai, tapi yang lainnya itu kena. Terus rumahnya juga, karena definisinya itu kan kalau nggak salah yang dipakai untuk menghasilkan atau rumah yang ditinggali kan tidak dikenakan zakat, tapi yang lainnya itu dikenakan. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwasanya tidak semua harta kita itu terkena zakat. Yang terkena zakat itu hanya harta-harta yang ditentukan oleh syariat, bahwasanya harta tersebut terkena kewajiban zakat. Seperti tadi, misalnya kita punya rumah, kita punya banyak rumah, kita punya investasi banyak rumah. Apakah rumah tersebut terkena zakat? Jawabannya tidak. Kita punya 20 mobil di rumah, kita koleksi misalnya mobil, misal kita punya 20 koleksi mobil, dia koleksi doang, dia simpan doang, dia pajang mobil. Apakah terkena zakat mobil tersebut? Jawabannya tidak. Ingat ya, ini anak bukan menyebutkan akan kebolehan yang koleksi mobil seperti itu, nggak akan dihisab oleh Allah SWT. Tapi kita berbicara apakah dia kena zakat atau tidak? Jawabannya nggak kena. Kapan dia terkena zakat barang seperti itu? Ketika dikomersilkan, ketika rumah-rumah tersebut dia jual. Misalnya dia punya proyek nih, dia kontraktor bangun rumah. Selama dia pasarkan rumah-rumah itu jatuhnya kena dia zakat perniagaan, perdagangan. Bukan zakat rumah, nggak ada zakat rumah. Dia jatuhnya zakat perniagaan karena itu usahanya dia, dan usahanya dia. Maka dihitung, ada hitung-hitungannya. Mungkin juga mobil, 20 mobil tadi, kok cuma dia pajang doang rumahnya, dia lihat-lihatin setiap hari, maka kena zakat. Tapi kalau dia sewakan atau dia jual showroomnya, kena zakat perniagaan. Jadi nggak ada kaitannya antara yang dia pakai sama tidak pakai. Ini juga saya ingatkan, banyak yang bertanya dan banyak yang salah dalam memahami. Anda berkali-kali dapat pertanyaan seperti itu. Masalah emas yang dipakai sama yang disimpan, nggak ada bedanya, nggak ada landasannya. Kenapa dibedakan antara emas yang dia pakai sama emas yang disimpan? Banyak orang yang salah persepsi, yang dikeluarkan zakatnya cuma yang disimpan aja, yang dipakai enggak. Lalu kalau yang pakainya serenceng gimana? Mana-mana dipakai di ibu-ibu pakainya serenceng kiri-kanan hilang terus nggak kena gitu zakatnya? Nggak benar. Itu pemahaman yang salah. Yang mau dia pakai sama yang dia simpan tetap dia terkena kewajiban zakat. Hati-hati masalah emas dan perak utamanya. Ada ancaman khusus waspada dan surat Taubah.
diseduh nanti pakai itu emas dipanaskan, diseduh ke badannya dia, wa'iyadzubillah. Jadi yang dia keluarkan, yang mau dia pakai, mau yang disimpan, emasnya tetap dikeluarkan zakatnya. Tapi ingat, yang dikeluarkan zakatnya hanya emasnya saja. Artinya kalau misalnya di gelangnya itu ada mutiaranya, ada batu-batu yang berliannya, nggak masuk hitungan. Jadi kalau bisa dia perkirakan ini emasnya ini kalau tanpa batunya, kalau bisa dia keluarkan nanti kira-kira beratnya berapa yang ditimbang emasnya saja. Kalau yang perhiasan ininya batunya, mutiaranya nggak masuk timbang. Jadi dihitung. Nah juga ada tambahan faedah juga ini, ya terkait masalah zakat. Zakat emas dan zakat uang tabungan kita itu digabungkan, ya. Jadi misalnya dia punya uang tabungan sekian puluh juta, belum nyampe nisab. Dia juga punya simpanan emas sekian gram, belum nyampe nisab. Digabungkan hitungannya, karena hitungan nisabnya emas sama perak itu sama. Nisabnya uang tabungan sama emas itu sama. Patokannya uang tabungan itu juga pakai emas hitungannya. Jadi digabungkan supaya dia nyampe nisab, kemudian berputar 2 hari dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi orang punya simpanan emas punya nyampe nisab nih, bertahun-tahun segitunya simpanan emasnya, tapi dia punya uang tabungan, digabungin itu. Karena sama, ya uang tabungan kita itu ibarat dari emas sebenarnya. Karena hukum asal kan itu emas. Baru muncul uang kertas itu kan sebagai backup dari emas kan asalnya. Jadi uang tabungan itu hitungan seperti emasan. Maka digabungkan biar nyampe nisab untuk dikeluarkan zakatnya. Seperti itu Pak. Ya Allah taala. Ada lagi Pak? Silakan, ada lagi Pak Heru. Ada apa? Wah sulit. Ibu dulu. Saya mau tanya zakat rumah kontrakan gimana hitungannya Ustaz? Kalau rumahnya cuma satu ya, dihitung berapa penghasilannya ya Bu. Jadi dari hitungan penghasilannya rumah kontrakan, kalau di Jakarta ini kan rumah kontrakan sih rata-rata udah di atas 100 ya. Rumah kontrakan berdua lantai sih biasanya 100 ke atas biasanya. Itu sudah nyampe nisab. Ya jadi nanti dari hitung-hitungan biaya kontraknya itu ditunggu setahun dulu Bu. Jadi nisab itu, jadi 2 syarat ini biasanya syarat inti ya. Walaupun ada syarat-syarat yang lain, cuman syarat intinya dalam zakat itu biasanya cuma 2 ini nih. Nyampe nisab dan dia berputar 1 haul. Nah nisab ini batasan minimal harta seorang itu dia terkena zakat. Kalau di bawah belum nyampe nisab belum terkena dia zakat. Nah berapa nisabnya itu, nisab standar itu untuk emas dan uang tabungan itu 85 gram emas ya. Kalau sekarang emas mahal sekali, jadi tinggi sekali ya batasan nisab itu. Makanya sebagian juga berpendapat nisab itu pakai hitungan perak. Ini berpendapat demikian. Ada khilaf dari para ulama dalam masalah ini. Nah, anggaplah kita jadi patokan 85 gram emas. Nah, kalau hitungannya sudah seharga 85 gram emas, jangan pakai hitungan emas antam ya, tinggi sekali. Kalau emas antam harganya udah gak karu-karuan itu emas ini. Emas di pasaran, emas pasaran. Nah ketika sudah nyampe nisab itu hartanya, dia nggak langsung serta-merta dikeluarkan Bu. Dia harus muter dulu 1 haul 1 tahun kaidah hijriyah. Selama dia berada stabil di atas nisab, nggak terputus dikeluarkan zakat. Dan ini dikeluarkan zakatnya. Jadi bagaimana baiknya Islam yang tidak zalim sama harta manusia. Jadi orang yang punya harta yang nisab nih, misalnya uang tabungannya sudah nyampe nisab, atau dia punya emas sudah nyampe nisab 85 gram, nyampe nisabnya dalam tanggal 1 Ramadan nyampe nisab. Dia nggak keluarkan langsung itu, dia keluarkan 1 Ramadan tahun depan, harus muter 1 haul dulu 1 tahun. Nah ketika di tengah jalan lagi sedang perjalanan 1 haul ini, dia ada kebutuhan misalnya dijual sebagian emasnya, sehingga dia berkurang dari nisab, maka terputus dia hitungan haulnya itu. Kapan dia itu mulai sekolah, kalau sudah nyampe nisab lagi, dia start dari situ lagi buat muter lagi. Seperti itu. Jadi dihitung dari biaya kontraknya aja Bu.
Ketika nyampe nisab, terus suku haul dikeluarkan. Seperti itu. Allah Ta'ala. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau nanya Pak Ustaz mengenai zakat. Zakat emas itu apa kita keluarkan tiap tahun apa gimana? Sama zakat tabungan. Kan waktu itu sudah kita keluarkan. Apa tiap tahun kita keluarkan Pak Ustaz? Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ini ya, kayak alhamdulillah nih pembahasan ini. Ya itu juga diantara urgensinya kita tuh menuntut ilmu itu faedah banyak masuk. Banyak pemahaman baru yang mungkin sebelumnya tidak tahu terbuka. Ya, alhamdulillah. Zakat itu setiap tahun itu. Zakat itu wajib dikeluarkan setiap tahun. Makanya kapan harta tersebut nyampe nisab dihitung. Ya, ingat dari hitungan nisab nih, misalnya ibu mau mengeluarkan harta dari uang tabungan. Ketika dia nyampe nisab, kapan harta tabungan itu nyampe nisab dicatat tuh tanggalnya. Jadi kita nabung sampai nisab nih. Nyampe nisab ini misalnya di tanggal 15 Muharram. Ingat ya, hitungannya pakai Hijriah. Begitu nyampe 15 Muharram, nyampe nisab batasan minimal terkena zakat itu ibu. Itu nggak langsung dikeluarkan saat itu juga, dia harus muter dulu 1 tahun, 1 haul. Sampai 15 Muharram tahun depan, ketika dia stabil, dia berada di atas nisab, maka ibu keluarkan zakatnya 2,5% dari itu. Tahun depan keluarin lagi, selama dia masih di atas nisab, dia muter, tetap wajib dikeluarkan setiap tahun. Karena itu ibarat itu harta kotor itu, harus dikeluarkan. Itu hak orang-orang yang berhak, orang-orang fakir, miskin punya hak di situ, haknya mereka. Demikian juga emas. Emas itu dikeluarkan setiap tahun, bukan sekali doang. Selama dia masih nyimpan itu emas di atas nisab, putar terus, dia harus tetap keluarkan setiap tahun. Itu hak orang-orang yang berhak dari 8 golongan itu. Itu cara Allah Subhanahu wa taala menjaga kestabilan sosial, menjaga supaya nggak ada orang melarat, nggak ada orang kelaparan. Kalau seandainya kaum muslimin itu mengeluarkan zakatnya dengan benar sesuai aturan semuanya, para miliarder, konglomerat, orang-orang yang tajir yang duitnya nggak berseri, dia keluarkan rutin zakat-zakatnya mereka dan dikelola dengan benar, disalurkan dengan benar sesuai dengan aturan, nggak akan kita temui orang melarat susah, nggak mungkin. Nggak mungkin kita nemu orang yang susah nyari makan sehari, nggak mungkin, mustahil. Kalau benar cara mengelola dan mengeluarkan zakatnya. Karena bilang ada 1 orang saja di Jakarta ini yang zakat tahunannya itu zakat mal itu ratusan juta setiap tahun dia keluarkan, dari 1 orang doang gitu. Gimana dari yang lain? Banyak orang-orang kaya di Jakarta ini loh. Kalau dikelola dengan benar, penyalurannya dengan benar untuk kebutuhan satu keluarga satu tahun terpenuhi kebutuhan orang miskin dan 1 orang, disalurkan dengan cara yang benar. Gak akan kita nemu orang susah makan di negeri kaum muslimin, mustahil. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat zakat itu. Seperti itu. Allah taala. Ada lagi pertanyaan terakhir? Baik, satu lagi pertanyaan. Ada. Ustaz, apa namanya? Ya, Pak. Ini masalah Baik. kalau membuktikan masalah sholat kan yang diutamakan itu Allah ya, maksudnya kita mendahulukan orang. Anak punya Masalah sholat. ya Ustaz, benar Ustaz. Anak masih punya ibu ya, usianya uzur. Kalau waktu waktu sholat dipanggilnya saya, anak itu dipanggil sama ibu yang sudah uzur itu ya. Itu apakah saya meninggalkan dulu sholat, saya anak temuin dulu, kemudian bilang bahwa ini masih sholat lagi baru, atau bagaimana? Sholatnya sholat apa? Sholat wajib. Ya, sholat wajib nggak boleh. Kalau sholatnya sholat sunnah, wajib dibatalkan sholat sunnah untuk memenuhi panggilan orang tua. Wajib dibatalkan. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, maka tidak boleh dibatalkan. Itu hak Allah SWT. Sholat wajib itu tidak boleh kita batalkan kecuali dengan uzur yang dibolehkan, yang benar oleh syariat. Nggak boleh.
dosa kita kalau kita batalkan sholat, batalkan begitu saja. Jadi kalau sholat wajib tidak kita sahut dengan masalah, ya karena kita lebih mendahulukan hak Allah SWT. Tapi kalau sholat sunnah kita wajib membatalkannya, Pak. Seperti itu, Pak. Kemudian dilanjutkan lagi nih. Betul. Ya dilanjutkan sholat, yang maksudnya jangan dibatalin sholatnya kalau sholat wajib, Pak. Itu sholat sunnah setelah menemui sholat lagi. Jadi ulang sholatnya, Pak. Oh, Diulang. saya pernah dengar Nabi Muhammad sholatnya kurang, tinggal nambahin doang gitu. Itu karena lupa. Itu karena lupa, iya. Pernah Nabi SAW sholat 2 rakaat, sholat zuhur 2 rakaat salam. Diingat bersahabat Rasulullah, apakah sholatnya ada wahyu baru? Sholatnya dia berkurang? Enggak, sholat enggak berkurang. Kok sholat 2 rakaat tadi? Nabi nanya, apa benar tadi saya sholat 2 rakaat? Iya, benar Rasulullah. Maka Rasulullah langsung masuk lagi, lanjut menyempurnakan sholatnya. Walaupun ada sempat ngobrol di situ, karena itu beda kasus, Pak. Beda kasusnya. Seperti itu, Allah Ta'ala. Tapi mungkin demikian saja kajian kita di pagi hari ini. Semoga yang kita sampaikan di hari ini bermanfaat. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz, terima kasih kepada jemaah sekalian yang sudah mengikuti kajian pada kesempatan pagi hari ini. Saya sebagai pembawa acara barangkali ada kesalahan dan kehilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.